want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace now. Early morning low, she get it good from she rise. But put it on so good and make sure she call she ties. Smile upon her face, me know she pleased with the size. Coming around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat project podcast tentang Keraton Soroswan. Siapa sih yang nggak tahu tentang Keraton Soroswan itu? Keraton Soroswan merupakan peninggalan Kerajaan Banten. Di sini saya Enggar Gali Samudra dan Alwi akan menjelaskan tentang apa sih Keraton Soroswan itu. Pertama-tama gue bakal nanya tentang kapan sih berdirinya Keraton Soroswan itu. Keraton atau Benteng Soroswan ini didirikan antara 1526 sampai dengan 1570 tahun yang lalu pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kerajaan Banten. Ngomong-ngomong tentang Keraton Soroswan ya, fungsi Keraton Soroswan itu apa ya? Fungsi Keraton Soroswan adalah sebagai pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Dan di sini saya pengen tahu ya, Keraton Soroswan itu terletak di mana sih? Di kecamatan mana dan kota mana? Keraton Soroswan terletak di Desa Banten, Kecamatan Kesamen, Kota Serang. Kenapa Keraton Soroswan itu hancur dan siapa yang hancurinya? Pada 1808, Keraton Soroswan dihancurkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Denders. Kenapa Keraton Soroswan itu hancur? Karena pihak Kesultanan Banten menolak 3 permintaan Belanda, yaitu Sultan harus mengirimkan 1000 orang rakyat setiap hari untuk dipekerjakan di ujung kulon. Kan keraton pernah dihancuri nama Belanda kan ya Bu? Terus gimana keadaan keraton saat ini? Sekarang Keraton Soroswan hanya berupa puing-puing reruntuhannya doang, Gar. Fondasi ruang-ruangannya sama kolam-kolamnya cuman berbentuk segi 4 karena dihancurin oleh Belanda. Gua mau nanya nih Wi, siapakah Sultan Banten yang mengkhianati ayahnya sendiri dan bekerja sama dengan Belanda? Nah, Sultan itu bernama Sultan Haji atau biasa disebut Sultan Abu Nasar Abdul Qohar, adalah Raja Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1683 sampai dengan 1687 Masehi. Menurut lu apa sih yang menjadi penyebab pertentangan yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji di Kesultanan Banten? Latar belakang konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji adalah upaya Sultan Haji merebut kekuasaan dengan bersekongkol bersama VOC. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja di Nusantara yang menentang keras pendudukan VOC di Indonesia, Nggar. Oh, jadi begitu ya Wi ya. Gue mau nanya lagi nih ya, mengapa kemunculan Banten dianggap saingan berat Malaka dalam hal perdagangan? Letak Banten yang strategis terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Banten menjadi bandar utama karena dilalui jalur perdagangan laut. Banten menghasilkan rempah-rempah lada yang menjadi perdagangan utama bangsa Eropa menuju Asia. Oh iya Wi, gue lupa nanya Wi yang tadi, siapa sih yang membangun Benteng Soroswan? Setelah Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten yang merupakan pengganti ayahnya, ia meminta bantuan seorang arsitek Belanda yaitu Hendrik Laurens Chardel untuk membangun kembali keratonnya. Chardel meratakan dan kemudian membangun kembali keraton tersebut di atas puing-puing reruntuhan keraton. Pada masa pemerintahan siapakah Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya? Nah, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1662. Gua mau balik ke pertanyaan yang Sultan Ageng. Mengapa sih Sultan Ageng menentang Belanda? Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan VOC karena beberapa sebab. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC
terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju ke Banten. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Kan dari tadi kita ngomongin tentang Sultan Ageng Tirtayasa kan. Gue mau nanya nih, nama lain Sultan Ageng Tirtayasa itu apa sih? Oke Nggar, jadi awalnya begini. Sultan Ageng Tirtayasa ketika kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan muda bergelar Pangeran Rauh atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Mengapa Keraton Surosoan dikelilingi oleh kanal-kanal yang lebar? Dari peta lama diketahui bahwa komplek Keraton Surosoan ini dikelilingi oleh parit atau kanal yang fungsinya sebagai pertahanan pada abad ke-17. Pembangunan menjadi benteng dilakukan pasca penghancuran oleh Belanda pada tahun 1680. Mungkin podcast kita sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keraton Surosoan merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan berserta keluarga dan pengikutnya. Sayangnya, bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten ini kondisinya tidak utuh lagi. Sekarang Keraton Surosoan hanya berupa puing-puing reruntuhan, pondasi ruangan-ruangan berbentuk segi empat, dan ada kolam juga yang sudah dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1813.